Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita diberi kesehatan Allah sehingga kita bisa kembali bertemu dalam kajian fikih ibadah masih tentang ibadah sholat untuk sesi yang ke-20, Ustadz. Dan tak lupa pula kita panjatkan salawat salam kepada Nabi bimbingan kita Rasulullah SAW yang telah mengajarkan kita bagaimana menjadi seorang muslim yang sebaik-baiknya. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, tafadhal Ustadz, silakan untuk mempersingkat waktu, silakan dimulai Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat, jamaah peserta taklim fikih ibadah yang diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia, yang semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala serta bersyukur atas nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan pada kita semua, utamanya nikmat iman dan Islam yang merupakan nikmat yang paling berharga yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan pada seorang hambanya. Tak lupa kita berselawat dan bersalam kepada junjungan kita, manusia yang paling kita cintai, suri tauladan dalam kehidupan kita semua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Baiklah, kita lanjutkan kajian kita pada siang hari ini, masih seputar fikih pelaksanaan sholat. Yang lalu kita sudah selesai dari pembahasan perkara-perkara yang dimakruhkan dalam sholat. Makruh artinya jika dikerjakan tidak berdosa, jika ditinggalkan berpahala. Artinya sebaiknya jangan dikerjakan. Nah, itu sudah kita bahas pada pengajian kita bulan yang lalu. Sekarang kita masuk dalam pembahasan tentang perkara-perkara yang membatalkan sholat. Perkara yang membatalkan sholat. Mohon maaf sebentar. Ya, sudah mau makan 2 kali. Kemudian mau makan. Kapan kau minum? Ya, baik. Saya lanjutkan. Kajian kita pada siang hari ini adalah kajian tentang perkara-perkara yang membatalkan sholat. Artinya perbuatan-perbuatan yang jika kita kerjakan maka dia akan membatalkan sholat kita. Baik, langsung saja. Yang pertama, kata para ulama, di antara perkara yang membatalkan sholat, dan ini disepakati oleh seluruh ulama, adalah makan dan minum dengan sengaja ketika sedang sholat. Ya, makan dan minum dengan sengaja ketika sedang sholat. Berkata Ibnul Mundir, ajma'a ahlul ilmi ala anna man akala aw syariba fi sholatil fardhi amidan anna alaihi al-i'adah. Berkata Ibnul Mundir bahwasanya seluruh ulama telah berijma. Seluruh ulama telah berijma bahwasanya barang siapa yang makan dan minum secara sengaja dalam sholat yang fard, dalam sholat fardu, sholat wajib, maka dia harus mengulangi sholatnya.
harus mengulangi sholatnya. Jadi didasarkan kepada ijma, ya. Ini namanya ijma karena dalam agama kita dasar-dasar penetapan hukum itu adalah Al-Qur'anul Karim, kemudian hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ijma yang ketiga. Jadi tidak harus semuanya terdapat dalilnya dalam Al-Quran dan dalam As-Sunnah. Kalau ulama berijma, dan ijma itu adalah kesepakatan seluruh ulama tanpa kecuali. Ijma adalah kesepakatan seluruh ulama tanpa kecuali. Tanpa ada seorang pun yang berselisih pendapat dalam masalah tersebut. Nah, jika seluruh ulama bersepakat dalam satu masalah tanpa terkecuali, maka itu disebut dengan ijma. Dan ijma itu kekuatannya, jadi kekuatannya sama dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kekuatan hukumnya. Mengapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "La tajtami'u ummati ala dhalalah." Umatku tidak akan berijma, tidak akan berkumpul, tidak akan bersepakat dalam satu kesalahan, dalam satu kesesatan. Jadi umat ini tidak akan bersepakat dalam satu kesesatan atau kesalahan. Itu jaminan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kata para ulama, kalau ada hukum yang disepakati oleh ulama itu pastilah merupakan kebenaran, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjamin bahwa umat beliau, khususnya para ulamanya, tidak mungkin akan bersepakat dalam satu kesalahan. Itu jaminan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga jika dikatakan ulama mengatakan ajma'al ulama, para ulama telah berijma, telah bersepakat seluruhnya tanpa kecuali, maka itu pasti benar. Ya, ijma itu pasti benar meskipun tidak ada dalilnya dari Al-Quranul Karim ataupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ijma sendiri adalah merupakan dalil yang kekuatannya sama dengan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber hukum dalam Islam. Baik, ini perkara yang pertama, perkara yang membatalkan sholat, makan dan minum dengan sengaja ketika sedang melaksanakan sholat. Yang kedua adalah berbicara dengan sengaja. Berbicara di luar dari perkataan-perkataan sholat. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qumu lillahi qanitin. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dan selainnya dari sahabat Zaid bin Arqam. Dia berkata, kunna natakallamu fi sholat. Yukallimu ar-rajulu minna sahibahu wa huwa ila jambihi fi sholati hatta nazalat wa qumu lillahi qanitin. Fa'umirna bis-sukuti wa nuhina 'anil kalam. Sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu berkata, kami dahulu biasa bercakap-cakap dalam sholat. Jadi kita tahu hukum Islam itu turun secara berangsur-angsur. Ya, turun secara berangsur-angsur. Di antaranya pelaksanaan sholat. Pelaksanaan sholat ini. Jadi awalnya orang sholat itu boleh sambil sholat kita Allahu Akbar misalnya. Kita ngomong sama orang di samping kita perkara-perkara yang dibolehkan. Seperti kalau kita sedang tawaf, bagi yang pernah umroh atau haji, itu kan boleh cerita ketika tawaf. Nah, seperti itulah awalnya sholat. Orang boleh berbicara dengan orang di sampingnya. Kunna natakallamu fi sholat, kata sahabat ini, sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu mengatakan kami dahulu biasa berbicara dan bercakap dalam sholat. Di mana yukallimu rajulu minna sahibahu wa huwa ila jambihi fi sholati. Yaitu orang berbicara dengan temannya yang ada di sampingnya, berdiri di sampingnya. Bukan yang jauh ya, yang pas di sampingnya. Dia bisa bercakap dalam keadaan sholat. Sampai turunnya firman Allah Subhanahu wa taala wa qumu lillahi qanitin.
Ya, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah melaksanakan sholat untuk Allah dengan tenang. dengan tenang. Tenang di situ baik tenang dari sisi fisik ragawi, artinya berkonsentrasi melakukan gerakan-gerakan sholat saja, tenang fisiknya. Demikian pula tenang dalam artian tidak lagi berbicara dengan orang di sampingnya. Karena itu kata sahabat ini, ketika ayat ini turun, wa qumu lillahi qanitin fa umirna bis-sukuti wa nuhina 'anil kalam. Maka kami diperintahkan untuk diam, ya, umirna bis-sukut, kami diperintahkan untuk diam, wa nuhina 'anil kalam, dan dilarang dari berbicara. Maka sejak turunnya ayat ini, siapa yang berbicara dalam sholatnya dengan pembicaraan yang selain bacaan-bacaan sholat, maka sholatnya itu batal. Sholatnya batal. Abdullah bin Mas'ud juga meriwayatkan dan mengatakan, kunna nusallimu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi sholati wa yaruddu alaina. Falamma raja'na min 'indin Najashi sallamna alaihi falam yarudda alaina. Faqulna ya Rasulullah kunna nusallimu alaika fi sholati fataruddu alaina. Qala inna fi sholati la syughlan. Rawahu Bukhari wa Muslim. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, kami dahulu biasa memberi salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan beliau sementara sholat. Fayaruddu alaina, dan beliau menjawab salam kami. Ya, beliau menjawab salam kami. Falamma raja'na min 'indin Najashi, tapi ketika kami sudah kembali dari berhijrah, ya, ke negerinya Raja Najasyi di Ethiopia. Ada 2 kali hijrah. Yang pertama hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia, dan yang itu ketika masih di Mekah, ya, awal-awal dakwah di Mekah. Kemudian hijrah yang kedua adalah hijrah ke Madinah, ya, ketika Nabi diperintahkan meninggalkan kota Mekah menuju ke Madinah. Nah, jadi kata sahabat Abdullah bin Mas'ud ini, biasa kami memberi salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau dalam keadaan sholat. Ya. Fayaruddu alaina, dan beliau menjawab salam kami. Ini awalnya sebelum dilarang berbicara dalam sholat. Jadi kalau Nabi sedang sholat, kemudian ada sahabat yang memberi salam, itu salamnya dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kami sudah kembali dari hijrah ke negeri Habasyah itu, kami menemui Nabi dan beliau sedang sholat lagi. Lalu kami memberi salam kepada beliau dan beliau tidak menjawabnya lagi. Dia tidak menjawab lagi salam kami sementara dalam keadaan sholat. Maka kami pun bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, kunna nusallimu alaika fi sholati fatarudda alaina. Ya Rasulullah, dahulu kami biasa memberi salam kepada Anda dalam keadaan sholat, dan Anda masih menjawab salam kami. Faqulna ya Rasulullah, maksudnya ada apa gitu ya? Ada apa? Dulu biasa kami beri salam, Anda juga seperti dalam keadaan yang sama. Ya, maka beliau menjawab salam mereka ketika beliau sedang sholat. Tapi setelah itu kemudian Nabi ada terjadi apa? Perubahan hukum dalam agama. Terjadi perubahan hukum. Dan ini hal yang wajar. Al-Quran juga turun kadang sampai beberapa kali mengganti hukum yang ada. Maka ketika kami pulang dari negeri Ethiopia, kami beri salam kepada beliau dan beliau tidak lagi menjawab salam kami. Maka kami pun bertanya tentang masalah tersebut. Wahai Rasulullah, dahulu kami biasa memberi salam kepada Anda.
dalam keadaan sholat dan Anda menjawab salam kami. Mengapa sekarang tidak? Maka beliau menjawab, inna fis sholati la syughlan. Inna fis sholati la syughlan. Sesungguhnya dalam keadaan sholat itu ada kesibukan. Ya, maksudnya kesibukan bermunajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena kami sedang sibuk ya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak lagi dijawab salam-salam kalian sebagaimana sebelumnya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Baik. Adapun perkataan yang diizinkan adalah perkataan yang disyariatkan, seperti misalnya mengucapkan subhanallah ketika terjadi kesalahan. Maka mau boleh bicara subhanallah. Maunya laki-laki mengingatkan kesalahan yang terjadi dalam sholat. Itu dibolehkan, mengatakan subhanallah itu dibolehkan ketika terjadi kesalahan dalam sholat. Itu tidak membatalkan sholat kita, karena dia memang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dari seorang sahabat bernama Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Muawiyah bin Hakam As-Sulami, beliau berkata, "Bainama ana usolli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, idza atasa rajulun minal qaumi faqultu yarhamukallah. Faramani al-qawmu bi absarihim faqultu wa thukla ummahu ma sya'nukum tanzuruna ilayya." Jadi sahabat Muawiyah bin Hakam bercerita, bahwa ketika beliau sedang sholat di Masjid Nabi, ada seorang yang bersin. Di antara jamaah itu ada yang bersin. Maka sahabat ini mengatakan, yarhamukallah. Biasanya orang kalau bersin, diucapkan alhamdulillah, maka kita ucapkan yarhamukallah. Nah, kata sahabat ini, faramanil qawmu bi absarihim. Maka orang-orang kemudian memandangi saya. Ya, orang-orang memandangi saya. Maksudnya dia heran kok dipandangi. Kan biasa aja ini. Menurut sahabat ini biasa aja, karena itu dikisahkan ketika terjadi perubahan hukum itu, sahabat ini tidak sedang berada di Madinah. Dia sedang pulang di kampungnya. Ketika hukum turun ayat wa qumu lillahi qanitin. Jadi beliau tidak tahu, sahabat ini tidak tahu kalau ternyata hukum sudah berubah. Ada orang sholat bersin, langsung dia menjawab, yarhamukallah. Karena itu kemudian orang-orang memandangi beliau, ya, dan dia pun berkata, semakin menambah perkataannya, semakin menambah perkataan dalam sholat. Dia mengatakan, malakum ma sya'nukum tanzuruna ilayya. Kenapa kalian memandang kepadaku? Ya. Faja'alu yadribuna bi aydihim ala afkhadihim. Maka orang-orang malah semakin memukul-mukul, ya, menepuk-nepuk ya paha mereka, ditepuk badannya, maksudnya memberi kode, memberi isyarat supaya jangan lagi bicara, jangan lagi bicara. Cukuplah kau tadi mengatakan yarhamukallah, itu sudah salah. Ini ditambah lagi. Kenapa kalian, ada apa dengan kalian nih? Karena dia, sahabat ini menyangka masih seperti sebelumnya. Ya, masih seperti sebelumnya, orang masih boleh berbicara dalam sholat. Nah, ternyata sudah berubah hukumnya. Ya. Setelah selesai sholat, ya, Rasulullah SAW kemudian memanggil sahabat ini. Beliau mengatakan, wallahi ma kaharani wala darabani wala syatamani. Demi Allah, katanya, Nabi tidak memarahi saya, Nabi tidak memukul saya, Nabi tidak mencela saya gara-gara saya bicara dalam sholat itu.
Beliau hanya mengatakan, inna hadhihi sholata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya sholat ini tidak boleh atau tidak layak terdapat di dalamnya perkataan manusia. Atau perkataan manusia lagi. Karena sebelumnya masih dikerjakan. Inna hadhihi sholata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Innama hiya at-tasbih wa at-takbir wa qiraatul Qur'an. Jadi hanya berisi tasbih, takbir, dan bacaan-bacaan Al-Quran. Jadi apa yang tidak dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya sejak saat itu tidak bisa lagi dibaca. Ya, tidak bisa lagi dibaca. Nah, ini cara Nabi memberitahu orang yang salah, yang keliru. Ya, sehingga sahabat ini mengatakan, bi abi anta wa ummi ma ra'aitu mu'alliman qablahu wa ba'dahu ahsanu ta'liman minhu. Demi Allah, saya tidak pernah mendapatkan seorang pengajar, kata sahabat ini. Baik sebelum kejadian itu ataupun setelah kejadian itu, saya tidak pernah melihat orang yang lebih baik cara mengajarnya daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak memarahi aku, tidak mencaci aku gara-gara aku melakukan kesalahan. Hanya berkata, sesungguhnya sholat ini tidak pantas terdapat di dalamnya perkataan manusia. Ya, tapi dia berisi tasbih dan tahlil dan tahmid. Jadi ini yang kedua, larangan untuk berbicara di dalam sholat. Nah, mungkin kita bertanya, kadang-kadang ada kasus seperti ini. Ada imam yang salah, keliru atau lupa dalam sholatnya. Kita bilang subhanallah, kan boleh subhanallah. Tapi sang imam ini tidak tahu yang mana kesalahannya gitu. Dia salah di mana gitu. Ini kan repot. Ya, misalnya sujudnya baru 1 kali misalnya ya. Sujud kan 2 kali. Dia sujud kemudian mau langsung berdiri. Kita bilang subhanallah, dia nggak ngerti gitu. Apa salahnya gitu. Ya, kalau kita bilang sujud itu kan tidak boleh, berarti kita berbicara. Ya. Maka kata para ulama, kita di situ bisa memberikan kode gitu ya, dengan sesuatu yang merupakan bacaan dalam sholat yang bisa mengingatkan dia. Misalnya kita bilang subhana rabbiyal a'la. Jadi kalau dia bilang subhanallah aja dia tidak ingat, dia ini salahnya di mana, ini apa salahnya. Jadi kita bilang aja subhana rabbiyal a'la. Kan itu bacaan sujud ya. Itu akan teringat dia, oh iya, berarti ini sujudnya kurang 1. Nah, seperti itu kata para ulama, kalau kita mau ingatkan, sementara imamnya itu tidak sadar gitu ya, apa yang kesalahan yang dia lakukan. Nah, ini kan kadang-kadang ada kejadian seperti itu. Ya, imamnya tidak sadar tentang kesalahan apa sebenarnya yang dia lakukan. Baik, itu perkara yang kedua yang membatalkan sholat. Ya, jika kemudian seseorang berbicara dalam sholatnya di luar dari bacaan sholat. Baik. Yang berikut adalah banyak bergerak. Banyak gerakan-gerakan yang bukan gerakan sholat. Ya, bukan gerakan sholat. Dan bukan gerakan yang dibutuhkan untuk kemaslahatan sholat. Ini sudah pernah kita bahas mungkin 2 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu tentang perkara-perkara yang dibolehkan dalam sholat dan dia tidak merupakan bagian dari sholat tapi dibolehkan, yaitu gerakan yang sedikit bergerak, yang lain untuk kemaslahatan sholat kita.
sedikit bergerak untuk kemaslahatan sholat kita. Itu boleh ya kalau gerakannya sedikit. Seperti misalnya Nabi pernah sholat, pintunya ditutup, lalu Aisyah ingin masuk ke rumah, di salam-salam, diketok-ketok. Nabi kalau dibiarkan itu pasti akan terganggu sholat kan. Sepanjang sholat gedor-gedor, ketok-ketok, assalamualaikum, assalamualaikum, gedor-gedor, ketok-ketok gitu. Maka dalam satu riwayat ketika Nabi sementara sholat di rumah beliau sholat sunnah, datang Aisyah ingin masuk dan beliau menutup pintu dari dalam. Beliau berjalan ke depan karena pintunya pas di arah depan, maka beliau sambil sholat, ini tidak diusul sholatnya, sambil sholat berjalan 2 langkah ke depan membukakan pintu, kemudian kembali ke tempatnya melanjutkan sholatnya. Itu gerakan yang dianggap gerakan yang ringan, gerakan yang sedikit, dan untuk kemaslahatan sholat, karena kalau tidak dilakukan maka kita akan terganggu sepanjang sholat kita. Nah, itu boleh dilakukan. Mungkin yang kalau sekarang ini yang lebih aktual itu kadang-kadang kita sholat HP kita bunyi nada deringnya. Ini kan mengganggu orang sholat. Nada dering HP kita bunyi lagi sholat, ya tut 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 tut, tut gitu ya. Atau apa aja nada deringnya. Ini mengganggu orang sholat. Karena sebagian kita karena tidak mau bergerak, pokoknya ini bunyi sepanjang sholat dari takbir sampai salam, nggak peduli, karena dia tidak mau bergerak, takut sholatnya batal. Padahal ini mengganggu sholat sepanjang sholatnya. Sebenarnya dia boleh mematikan HP-nya. Ya, boleh mematikan HP, tinggal diambil dari kantongnya atau di kantong samping, dimatikan, masukkan lagi, dan sholatnya tidak diputuskan. Itu boleh, karena gerakannya tidak banyak, ya, gerakan tidak banyak, dan untuk kemaslahatan sholat. Untuk kemaslahatan sholat kita. Karena kalau tidak dilakukan, dia akan mengganggu sepanjang sholat kita. Baik. Yang membatalkan adalah gerakan yang banyak. Gerakan yang banyak di luar daripada gerakan-gerakan sholat-sholat kita. Meskipun berapa jumlah banyaknya gerakan ini, ulama beda pendapat karena tidak ada dalil yang menyebutkan berapa banyak gerakan itu sehingga dikatakan gerakan yang membatalkan sholat. Gerakan-gerakan di luar daripada gerakan sholat, berapa banyak sih dilakukan sampai dia dikatakan membatalkan sholat. Nah itu ada beberapa ada ikhtilafnya ya, perbedaan pendapatnya di antara para ulama dalam menentukan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai gerakan yang lain yang di luar gerakan sholat yang banyak yang bisa membatalkan sholat kita. Itu ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Baik. Jadi seperti yang kita katakan, ulama beda pendapat tentang menentukan. Maka dikembalikan kepada urfnya saja, kepada urf. Artinya pandangan umum masyarakat Muslim yang ada di situ. Apakah gerakan itu dianggap sudah keluar dari ketentuan sholat yang seharusnya, ataukah dianggap sebagai gerakan sedikit? Karena boleh jadi ukuran banyak dan sedikit ini itu relatif ya, bisa berbeda antara mungkin satu suku dengan suku yang lain, satu orang dengan orang yang lain, bisa relatif nilainya, ya, bisa. Karena itu dikembalikan kepada urf, pada pandangan umum masyarakat di situ, ya, bahwa gerakan itu adalah termasuk gerakan yang banyak, maka itu membatalkan sholat. Baik. Ini gerakan-gerakan yang banyak, ya, di luar daripada gerakan sholat dan tidak untuk kemaslahatan sholat kita. Kadang-kadang kita melihat misalnya orang yang sholat, misalnya kalau di Arab ya, di Arab itu banyak yang suka sambil sholat, ini laki-laki kan pakai semacam kerudung ya,
biasa dirapikan, di apa, di segala macam ya. Kita aja di sampingnya terganggu biasa. Terganggu karena orang di samping kita tuh gerakannya banyak sekali ya. Dia bergerak banyak sekali untuk merapikan pakaiannya. Ini harus kita hindari dalam sholat kita agar tidak kemudian membatalkan sholat kita. Para ulama dahulu sangat berhati-hati untuk tidak bergerak sedikit pun dalam sholat mereka. Ya, sampai-sampai ada ulama salaf ditanya sama temannya, mengapa kamu ini sampai nyamuk saja yang hinggap kau tidak mau usir? Ya, dia bilang saya sedang melatih diri saya. Saya sedang melatih diri saya untuk kemudian bisa kebal daripada gangguan gangguan-gangguan itu, supaya saya tidak bergerak dan saya sudah terbiasa dan akhirnya dia menjadi sesuatu yang tidak mengganggu lagi. Ya. Jadi sebagian ulama itu ketika ada gatal kadang ditahan atau ada lalat yang hinggap dibiarkan saja itu. Sampai dia pergi sendiri, sampai hilangnya sampai gatalnya hilang sendiri. Ya, mereka bersabar untuk melatih diri. Sebagian ulama seperti itu. Baik, gerakan yang banyak di dalam sholat ya, seperti tadi membetulkan ini imamah atau kerudung atau sorban ya, kalau sampai misalnya ganti baju dalam sholat ya, ini kan terlaluan misalnya, itu gerakan yang sangat banyak itu ya kalau sampai seperti itu. Baik. Kemudian yang berikut ya, meninggalkan satu rukun atau satu syarat secara sengaja. Meninggalkan satu rukun atau satu syarat secara sengaja. Diceritakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sedang duduk di masjid. Kemudian ketika beliau sedang duduk di masjid berbicara dengan seorang sahabat, ada orang masuk dalam masjid dan dia mengerjakan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Kemudian datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memberi salam. Apa kata beliau sama orang ini? Beliau mengatakan irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kata beliau, kembali ulangi sholatmu. Kembalilah mengulangi sholatmu. Fa innaka lam tusalli, karena kamu sebenarnya belum sholat. Maka orang ini mengulangi sholatnya 2 kali. Kali kedua selesai dia datang lagi sama Nabi, beri salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau mengucapkan hal yang sama. Dia mengatakan irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Sampai 3 kali dikatakan seperti itu. Kembali ulangi sholatmu karena engkau sebenarnya belum sholat. Itu sampai 3 kali diulang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang ini. Maka setelah dia mengerjakan sholatnya 3 kali dan masih disuruh berwudu, dia mengatakan, ya Rasulullah, yang saya tahu dari sholat itu, Nabi suruh ulang sholatnya, disuruh ulang sholatnya. Dia mengatakan, yang saya tahu dari sholat itu ya Rasulullah seperti yang Anda lihat. Itulah ilmu saya tentang sholat. Nah, maka tahulah Nabi dengan pemberitahuan orang ini, maka Nabi kita Muhammad SAW menjadi tahu, oh ternyata orang ini orang yang belum paham tentang hukumnya. Maka setelah itu pun Nabi tidak lagi menyuruh dia mengulangi sholatnya. Setelah Nabi tahu bahwasanya orang ini tidak paham dengan baik hukum atau cara sholat. Apa pelajarannya kata para ulama? Itu menunjukkan bahwa jika kesalahan itu terjadi karena ketidaktahuan, maka itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi karena ketidaktahuannya sampai dia melanggar.
dia mengira itu tidak apa-apa, ya, katanya dia tidak mengetahui, maka itu dimaafkan. Itu adalah merupakan uzur. Sebagaimana tadi orang yang tahiyatul masjid kasih salam sama Nabi, disuruh mengulangi sholatnya sampai 3 kali. Setelah diberitahu ya kepada orang tadi bagaimana caranya sholat ya dengan tenang tadi, ya, yang memperhatikan rukun-rukun sholat dan syarat-syarat sahnya sholat, ini merupakan satu hal yang sangat penting dalam kita menjalankan ibadah sholat kita. Yang berikut di antara perkara yang membatalkan sholat adalah at-tabassumu wadh-dhahiku fi shalah. Tersenyum atau tertawa lebih-lebih lagi di dalam sholat. Ya, jadi kalau sedang sholat jangan tertawa atau tersenyum, atau jangan tersenyum apalagi sampai tertawa. Itu dilarang dalam sholat karena dia termasuk perkara yang perkara yang bisa membatalkan sholat kita. Sholat itu adalah munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang membutuhkan kekhusyuan. Tertawa itu menafikan kekhusyuan. Ya. Dia kebalikan daripada apa yang diharap, apa yang seharusnya. Orang yang sedang sholat itu dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemudian dia bisa tertawa dalam sholat. Maka dia bertentangan dengan apa yang menjadi tujuan sholat. Aqimis sholata lidzikri. Dan tegakkanlah sholat untuk mengingat aku. Nah sekarang kalau kemudian sholatnya sambil tertawa-tertawa, ya, maka bagaimana bisa dia mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sholat yang seperti itu? Karena itu tertawa di dalam sholat ini termasuk di antara perkara yang membatalkan sholat, dan ini berdasarkan juga ijma. Ya, Imam An-Nawawi meriwayatkan bahwa mahmulun, atau Imam Nawawi berkata bahwa mahmulun alaman bana minhu hirfan wa qala aktsarul ulama la ba'sa bit tabassumi wa in ghalabahu ad-dhahik wa lam ini tidak jelas tulisannya. Walam mungkin walam yaqul barangkali maksudnya ini walam yaqul ala bana minhu harfani. An-Nawawi berkata sebentar saya cari teksnya ya. Ya. Ibnul Munzir menukilkan ijma tentang batalnya sholat orang yang tertawa. Ibnul Munzir menukilkan ijma para ulama tentang batalnya sholat orang yang tertawa. Dan sebagian besar ulama mengatakan kalau tidak sampai tertawa, hanya sampai tersenyum, maka itu tidak membatalkan sholat. Yang penting dia tidak tertawa sambil mengeluarkan suara, meskipun hanya misalnya 2 kata yang keluar itu sudah cukup untuk kemudian membatalkan sholat kita. Baik, jadi dalilnya juga adalah ijma para ulama, dan telah kita sampaikan tadi bahwasanya ijma para ulama itu adalah sesuatu yang bisa menjadi sumber hukum dalam Islam. Inilah dia beberapa perkara yang dapat membatalkan sholat kita kalau kita melakukannya di dalam sholat kita secara sengaja. Baik, pembahasan yang baru adalah sholatus safar.
sholatu as-safar. Tadi kita sudah selesai dari pembahasan tentang perkara-perkara yang membatalkan sholat. Kita masuk perkara yang baru, atau apakah mungkin kita mau selingi dulu dengan tanya jawab tentang perkara yang membatalkan sholat, baru kita masuk pada pembahasan baru? Boleh kayaknya Ustadz ya. Kita Pertanyaan. diskusi dulu Ustadz supaya masih fresh. Masih tegar ya, betul. Iya, masih terdengar. Iya. Mungkin dari teman-teman dosen dan pegawai yang ingin bertanya yang berkaitan tadi dengan perkara-perkara yang membatalkan sholat. Silahkan. Ya, sambil menunggu Ustadz, mungkin saya boleh sedikit memperjelas Ustadz. Ya, jadi ya perkara-perkara yang membatalkan sholat itu makan dan minum dengan sengaja. Jadi kalau misalnya, mohon maaf Ustadz, mungkin agak kurang sopan kalau saya bertanya misalnya, lupa bersikat gigi sehingga masih ada bekas atau sisa makanan ya di dalam mulutnya, kemudian saat sholat, kemudian merasa dan refleks menelan atau kembali mengecap begitu Ustadz, itu masuk membatalkan sholat apa tidak Pak Ustadz? Karena biasa kadang-kadang kalau lupa bersiwak sebelum sholat biasanya begitu. Bagaimana Pak Ustadz? Iya, tergantung apa dia tadi dia sengaja atau tidak sengaja gitu. Ya, kalau dia tertelan tidak sengaja tidak apa-apa. Ya, kalau sengaja kita menelannya itu boleh. Ya. Oh, jadi Pak Ustadz, kalau misalnya kita tidak sengaja menelan, itu insya Allah tidak membatalkan, tapi misalnya kita masih bisa kayak seakan-akan tidak berusaha untuk tidak menelan, dan kemudian ini itu kadang-kadang biasa Pak Ustadz, kita kayak jadi seakan-akan kayak mengecap di dalam sholat begitu, kayak ini ada kebetulan teman bertanya sementara sholat dia kayak kayak mengulum gitu Ustadz sambil sholat, itu bagaimana Pak Ustadz? Kalau mengulum tidak apa-apa karena tidak ditelan, karena dia dianggap makan itu kalau dia ditelan. Kalau dia cuma dikulum, tapi kalau maksud saya ini dikulum supaya tidak tertelan, itu maksudnya ya. Iya. Ya, supaya bukan berarti mengulum seperti mengulum ada permen dikulum. Iya, bukan, iya, supaya berusaha supaya tidak tertelan Pak Ustadz. Ya, dia tidak tertelan tidak mengapa. Okay. Tidak mengapa. Bahkan kalau perlu kita keluarkan saja. Dilepeh begitu ya Pak Ustadz? Dilepehkan ya, misalnya ke tangan kita misalnya ya, tapi kita mengarahkan wajah sedikit ke karena ini sama dengan meludah, itu ada Nabi membolehkan orang yang terpaksa itu meludah dalam sholatnya, karena dulu masjidnya Nabi itu kan dari tanah ya, jadi Nabi membolehkan orang yang terpaksa harus meludah dalam sholatnya, dia meludah ke tanah dan di bawah kakinya ya. Jadi dia samping di bawah kakinya sehingga dia bisa menutup lagi dengan tanah bekas ludahnya itu. Nah, kalau kita samakan kiaskan dengan itu, maka kita boleh melepehkan ya dari mulut kita keluarkan misalnya ke tangan kita lepehkan ke tangan kita, itu tidak mengapa. Bahkan itu lebih baik agar tidak mengganggu sholat kita. Memang kita harus mengulum-ulum sampai kemudian kita selesai sholat, itu akan mengganggu sholat kita. Allahu ta'ala. Iya, alhamdulillah. Ya, terima kasih Ustadz penjelasannya. Mungkin ini yang kedua, berbicara dengan sengaja. Nah, bagaimana kalau kayak berdahem begitu Pak Ustadz? Kan tadi ya misalnya kan kalau ingin menegur supaya kemaslahatan saat sholat, ada yang berbicara ribut, kemudian berdahem seperti itu, apa diperbolehkan Pak Ustadz? Tidak boleh. Itu kita berniat memang ya. Kita seperti ingin berbicara dengan orang kan itu ya. Nah, kita jangan melakukan kalau yang seperti itu. Cukup kita kalau lagi sholatnya misalnya sholat yang suara dikeraskan, ya dikeraskan aja lagi suaranya. Kalau pas lagi sholat maghrib atau isya misalnya, agar orang yang berbicara sadar bahwasanya ada orang yang sedang sholat. Oh, jadi berdahem tidak boleh ya Pak Ustadz dengan tujuan seperti tadi itu ya? Ya, kalau berdahem dengan tujuan kita ingin mengingatkan orang, berarti kita ingin mengajak dia untuk berkomunikasi. Kecuali berdahem memang misalnya kayak ada yang tersedak atau batuk boleh ya? Ya. Itu enggak apa-apa, kita emang leher kita gatal, kita berdahem supaya ya.
menghilangkan rasa gatal di leher itu tidak apa. Iya, mungkin ya. Alhamdulillah ya, syukran Ustadz. Mungkin dari teman-teman dosen ada yang mau ditanyakan atau diperjelas, mumpung Pak Ustadz masih ini ya bersemangat untuk mengajar kita. Saya mungkin Dr. Irna. Iya, silakan Dr. Sulhana. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung saja tadi apa yang disampaikan Pak Ustadz. Jadi saya dulu pernah begitu berdehem menegur anak sebenarnya. Waktu masih kecil kan biasa kadang-kadang atau ada yang berbahaya dilakukan untuk memberi kode kepada orang lain yang di sekitar situ. Ya sebelum saya mempelajari tentang larangan-larangan dalam sholat. Jadi itu pernah saya lakukan, berdehem memberi kode kepada orang yang di situ bahwa ini ada yang bahaya, yang kemungkinan bisa terjadi pada anak-anak di sekitar kita. Misalnya dia sedang memegang sesuatu yang berbahaya atau dia bisa jatuh. Ya, itu yang pernah saya lakukan, Ustaz. Nah, kalau dalam kondisi begitu setelah kita tahu bahwa itu tidak boleh karena itu adalah salah satu bentuk komunikasi kepada orang lain di luar orang lain. Jadi kira-kira kalau ada hal bahaya seperti itu apa yang bisa kita lakukan, Ustaz? Terima kasih. Baik. Kita bisa bergerak ya, tadi kita katakan bergerak yang ringan itu bisa kita lakukan, misalnya menyelamatkan anak kita yang akan jatuh, misalnya kalau dia memang berada di dekat kita. Kalau dia mungkin jauh dari kita, itu bahkan kita membatalkan sholat pun boleh. Ya, secara sengaja membatalkan sholat jika ada sesuatu yang sangat berbahaya memang diizinkan untuk membatalkan sholat untuk menyelamatkan nyawa misalnya, ya, menghindarkan orang lain dari bahaya. Itu sesuatu yang dibolehkan. Tapi jika memungkinkan untuk tidak membatalkan sholat, masih bisa dengan gerakan-gerakan misalnya, maka cukup kita bergerak dan tidak membatalkan sholat kita. Allah Ta'ala. Terima kasih, Ustaz. Ya, syukran Ustaz. Mungkin dari teman-teman dosen atau pegawai tenaga pendidikan ada yang ingin ditanyakan? Satu mungkin Ustaz dari saya lagi, karena belum masih menunggu yang lain bertanya. Tadi tertawa juga termasuk yang membatalkan sholat ya Pak Ustaz. Nah, bagaimana kalau tersenyum tidak mengeluarkan suara karena biasa misalnya ada sesuatu yang lucu ikut tersenyum tapi tidak mengeluarkan suara, apakah itu termasuk membatalkan sholat? Tersenyum ini kebanyakan ulama ya dinukilkan dalam kitab Fiqh Sunnah oleh Said Sabiq. Beliau mengatakan bahwasanya mayoritas ulama, jumhur ulama memandang bahwasanya tersenyum tidak membatalkan sholat ya selama dia tidak mengeluarkan suara. Kalau dia mengeluarkan suara, maka dia sama dengan orang yang tertawa. Tapi kalau cuma sekedar senyum saja, kebanyakan ulama, mayoritas ulama menganggap bahwasanya itu tidak membatalkan sholat. Namun jika kita berusaha ya untuk melawannya, itu yang lebih baik tentu saja. Artinya ada sesuatu yang mau buat kita tersenyum, kita tahan ya supaya kita tidak tersenyum, itu lebih utama ya, karena ini tentu menafikan kekhusyuan di dalam sholat kita ya. Jadi pendapat mayoritas ulama la ba'sa bitabassum, tidak mengapa seorang itu tersenyum, wallahu ta'ala alam, tapi yang lebih utama adalah menahan agar tidak tersenyum dalam sholat. Ya, alhamdulillah ya, syukran Ustaz. Gimana teman-teman dosen dan pegawai, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Dok, silakan Dokter Srijul. Ya, makasih. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Ini bicara tentang hal yang membatalkan sholat. Ada dua pertanyaan Ustaz. Apakah kalau misalnya kita melakukan itu, kita berhenti sholat? Saya tersenyum seperti bertertawa misalnya, karena sangat misalnya ada orang yang ribut atau bercerita di dekat kita lagi sholat,
terus karena lucu kita ikut tertawa, itu kita harus berhenti. Ya, kalau Harus sholatnya batal artinya harus diulang. harus diulang. Oh ya, Ustaz. Ya. Kalau Terus yang kedua, oh ya, untuk ya. jadi semua yang membatalkan itu harus langsung kita ulang, Ustaz ya. Betul sekali. Jadi kalau semua yang dikatakan membatalkan sholat, berarti dengan sendirinya sholat kita putus. Ya. Yang sendiri yang terputus. Ya, kalau kita lanjutkan tetap tidak akan gitu, karena dia terputus dengan sendiri. Harus dilakukan dari takbir lagi. Kembali bertakbir pertama, Allahu Akbar, untuk mengulangi sholat kita. Ya. Baik, Ustaz. Yang kedua, kalau misalnya kita salat jamaah, terus kita di tengah, ya, misalnya tiba-tiba ada sesuatu yang membatalkan sholat, misalnya seperti begitu, kita tersenyum atau apa. Kalau kita berhenti, batal, mungkin akan mengganggu jamaah yang lain. Apakah boleh kita menyelesaikan dulu, mengikuti jamaah itu mungkin tanpa bacaan atau apa, yang penting ikut gerakan saja, dan kita sudah yakin bahwa sudah sadar bahwa nanti ini saya harus ganti sholat saya karena sudah batal, hanya karena menghindari mungkin mengganggu orang lain, Ustaz, jamaah lain. Apakah boleh seperti itu, Ustaz? Ya. Kalau kita katakan sholatnya batal dengan tertawa tadi, itu tidak membatalkan wudhu. Tidak membatalkan wudhu. Beda kalau kita buang angin ya. Oh iya. Batalkan wudhu, artinya kita harus keluar. Kita untuk berwudhu. Tapi kalau misalnya dia seperti tertawa, maka tertawa ini tidak membatalkan wudhu. Dia membatalkan sholat, tapi tidak membatalkan wudhu. Jadi kita tidak perlu keluar dari tempat kita untuk berwudhu, dan kita tidak perlu juga pura-pura mengikuti sampai selesai dengan tidak lagi meniatkan sholat. Perlu, kita cukup putuskan sholat, kemudian takbiratul ihram lagi, Allahu Akbar, sholat lagi. Mulai dari jamaah lagi. Saja yang sama. Ya. Tapi kalau misalnya kayak buang angin begitu, Ustaz? Nah, kalau buang angin tentu harus berwudu ulang. Karena yang wudunya, karena wudunya batal, maka sholat otomatis mengikut kepada wudu. Wudunya batal, maka otomatis sholatnya pun juga batal. Bagaimana kalau kita sementara sholat berjamaah wudu kita batal, keluar saja dari soft, enggak apa-apa. Itu kita dibolehkan berjalan di depan orang yang sholat, kalau itu makmum. Kalau imam tidak boleh. Jadi kalau sholat sendirian ya di depannya orang sedang sholat tidak bisa kita lewati. Kalau kita sholat berjamaah, maka daerah yang tidak boleh kita lewati adalah daerah antara tempat berdirinya imam dengan tempat sujudnya imam. Itu saja yang tidak boleh dilewati. Adapun makmum, boleh kita berjalan di depan makmum untuk keluar berwudu lagi. Ini berdasarkan riwayat dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau pernah ketika Nabi sholat di tempat terbuka, beliau itu datang terlambat dan menaiki keledai. Lalu dia lepaskan keledainya dan dia masuk dalam shaf, berjalan di depan orang-orang yang sholat dan tidak ditegur oleh siapapun. Mengapa tidak ditegur? Karena memang dianggap bukan sebuah kesalahan. Karena yang salah itu kalau melewati di depan imam. Itu yang salah. Tapi kalau kita berjalan di depan makmum itu tidak salah. Dalam sholat berjamaah. Dalam sholat berjamaah, daerah yang tidak boleh dilewati adalah di depan imam. Adapun di depan makmum, maka itu boleh dilewati dan tidak melanggar larangan untuk tidak berjalan di depan orang yang sedang sholat. Di larangan itu berlaku kalau kita berjalan depan orang yang sholat sendirian atau sholat jamaah dan di depannya. Wallahu ta'ala. Iya. Satu lagi mungkin, Ustaz. Kalau misalnya kita hanya ragu-ragu. Hanya ragu-ragu, ini buang angin atau tidak. Apakah itu juga kita harus langsung membatalkan saja sholatnya, lalu kemudian pergi berwudu, atau bagaimana, Ustaz? Satu kaidah yang penting untuk kita pahami, yaitu kaidah yang namanya al-yaqinu la yazulu bisyak. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang pasti, yang yakin, yang pasti,
tidak bisa dihilangkan, digantikan oleh sesuatu yang Dokter Lili tanggal berapa? soalnya dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan da'ma Tanggal 2 dong. ila la yaribuk, da'ma yaribuk, tinggalkanlah yang Masih kuat ya sampai hari Minggu? Hari Ahad ya? dan ambillah yang tidak meragukan engkau. Nah sekarang, kalau kita buang angin, ragu, apakah kita buang angin atau tidak? Berarti kita tidak bisa memastikan. Tadi kan kaidahnya al-yaqinu la yazulu bisyak. Apa yang diyakini pasti itu tidak bisa dihilangkan hanya karena satu persangkaan. Nah, kalau kita bawa kaidah ini ke dalam kasus yang ditanyakan. Ini ada hadis Nabi khusus tentang masalah ini. Ya, beliau mengatakan apabila salah seorang sholat dan dia merasakan sesuatu bergoyang dalam perutnya, fala yakhrujanna min musallahu hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Maka janganlah dia keluar dari tempat sholatnya sampai dia mendengarkan suara atau dia mencium bau. Ini dua pembuktiannya istilahnya. Dua pembuktian bahwa memang ada angin yang keluar. Karena angin yang keluar itu apakah dia berbau ataukah dia bersuara. Nah, karena itu jika salah satu di antara keduanya ini ada, maka dia yakin bahwa wudunya telah batal, kan gitu ya. Kita dengar suara buang angin, oh yakin nih batal wudu saya. Udah berarti kita pakai kaidah. Atau cium bau, ini kayaknya bau ini, gas ini. Maka itu meyakinkan, itu membatalkan wudu kita. Tapi kalau tidak ada bau, tidak ada suara, kita ragu apakah saya buang angin atau tidak. Berarti bahwa saya buang angin itu saya ragukan. Ya. Bahwa saya itu suci, saya tidak ragukan. Oh ya, bisa dipaham ya? Bahwa saya itu suci, saya tidak ragu. Kenapa? Tadi kan sebelum sholat saya sudah berwudu, gitu ya. Saya sudah berwudu sebelum sholat, baru saya masuk sholat. Berarti saya yakin dan pasti saya dalam keadaan suci. Ketika ada rasa buang angin, dan itu hanya saya ragukan, apakah buang angin atau tidak ini, itu saya ragukan. Maka berlaku kaidah tadi, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkanlah yang meragukan engkau kepada yang tidak meragukan engkau. Ya, tinggalkan yang meragukan. Jadi kalau buang anginnya ragu-ragu, itu diabaikan saja. Diabaikan saja. Berarti tidak ada buang angin. Ya, da'ma yaribuka, tinggal yang kamu ragukan dan ambil yang tidak kamu ragukan. Nah, begitu tuntunan dalam agama kalau kita ada misalnya keraguan dalam ibadah, apakah saya ini buang angin atau tidak misalnya. Seperti yang telah saya jelaskan dalam jawaban tadi. Wallahu ta'ala. Ya. Makasih Nak. Iya, makasih Dr. Srijul atas pertanyaannya. Ustadz, terima kasih. Ustadz, boleh saya lanjut karena masih berhubungan tadi dengan yang ditanyakan oleh Dr. Sri Juliani tentang misalnya kan kalau kami wanita biasanya sementara sholat ada perasaan seakan-akan mungkin akan datang bulan begitu Pak Ustadz sementara sholat. Apakah kita harus menghentikan sholat saat ada perasaan seperti itu atau tetap melanjutkan sholat? Baik. Itu yang pertama Pak Ustadz. Yang kedua apalagi ketika kita misalnya kita menjadi sholat berjamaah atau sholat berjamaah, setidaknya kita jadi imam lah begitu di antara para muslimah dan ada perasaan itu muncul Pak Ustadz. Bagaimana? Apakah kita selesaikan juga atau menghentikan dan memberitahukan ke makmumnya bahwa bagaimana Pak Ustadz misalnya tindakan yang diambil? Silakan Pak Ustadz. Baik. Yang pertama, merasakan itu apakah melahirkan keyakinan bahwa haid telah keluar atau tidak melahirkan keyakinan? Oh, jadi harus diyakinkan dulu ya Pak Ustadz? Diyakini bahwa jadi harus yakin dulu ya Pak Ustadz ya? Kaidahnya begitu. Kaidahnya al-yaqinu la yazulu al-yaqinu la yazulu bisyak. Yang diyakini
yang pasti tidak bisa dihilangkan oleh yang diragu-ragukan. Jadi kalau kita berarti kita ragu ya, kalau kita tidak pastikan berarti kita ragu. Jangan-jangan kan kebanyakan gitu, jangan-jangan ada Ya ayat. Pak Ustadz, jangan-jangan ya. Nah, kalau jangan-jangan kan berarti ragu itu. Iya. Kalau maka tidak usah dipedulikan. Dibuang kemungkinan yang diragukan, dibuang. Kita ada pada keadaan sebelum kita bahwa kita sudah bersuci dan kita tidak dalam keadaan haid ketika kita sholat, maka itu keadaan yang diyakini. Itu tadi yang penerapan kaidahnya al-yaqinu la yazulu bisyak, yang diyakini tidak bisa dihapuskan, dikalahkan oleh yang diragukan. Ragukan. Ya. Kalau misalnya Pak Ustadz ya setelah selesai sholat dan kita menyadari tersebut ke kamar mandi dan ternyata betul, itu bagaimana Pak Ustadz? Itu sholatnya batal. Jadi bagaimana dengan makmumnya itu Pak Ustadz? Makmum tidak terpengaruh. Oh, berarti yang pribadi sendiri? Iya, hanya imamnya saja. Oh ya. Jadi makmum tidak terpengaruh dengan sholat imam, kecuali kalau ketika itu makmum tahu imam batal wudunya. Jadi Ya. dia tahu ya. Iya. Jadi kalau dia tidak tahu, tidak apa-apa juga. Iya. Ya, sholatnya si makmum sah selama dia tidak tahu bahwasanya imam itu tidak sah. Tidak. Kalau dia tahu, tidak boleh bermakmum pada orang itu. Ya, insyaallah. Ya, syukran Ustadz. Ya, mungkin sebelum kita lanjut ke materi yang kedua, ada yang ingin ditanyakan? Mohon izin Pak Ustaz. Ya, tafadhol dokter. Iya. Terima kasih atas pencerahan yang telah diberikan. Ini ada beberapa hari mungkin saya mau juga dapat pandangan dari Ustaz. Pertama, kalau kondisinya ada orang yang menahan kentut gitu Pak Ustaz. Menahan kentut, jadi apakah itu memakruhkan salatnya atau bagaimana? Yang kedua, kalau orang yang menangis dalam salatnya Ustaz, kan tadi senyum, menangis. Oh iya. Ada tadi kan tertawa atau senyum. Nah, kalau yang menangis Ustaz ini sampai apakah itu membatalkan salat? Terus yang berikutnya Ustaz, kalau misalnya kita sementara salat ada binatang berbisa, taruhlah misalnya kalajengking, ular, dan terpaksa kita lipan ya. Iya. Dan terpaksa kita melakukan banyak gerakan-gerakan yang mungkin secara refleks, atau juga mungkin ada gerakan-gerakan yang secara sengaja juga dilakukan. Apakah itu membatalkan? Terus yang terakhir, ini saya lihat kalau di sebagian dari jemaah kadang pernah kami melihat itu orang sambil sholat, sambil buka mushaf Quran itu. Apakah itu juga membatalkan sholat kita, Ustaz? Iya, baik. Iya, terima kasih. Empat. Apa tadi yang pertama Pak? Saya lupa yang tadi yang pertama. Iya, orang yang menahan kentutnya Ustaz itu. Iya, menahan kentut. Menahan kentut, kemudian menangis membaca dalam salat. Nangis. Apa yang ketiga, ya. Yang ketiga itu kalau ada binatang berbisa itu Ustaz, ya. Betul. Ya. Baik. Mulai yang pertama, menahan kentut. Menahan kentut ini dimakruhkan, termasuk makruh. Ya, dalam hadis Nabi mengatakan, la yusalli ahadukum bihadratit ta'am wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbatan. Janganlah kalian sholat ketika makanan sudah terhidang, ya, makanan sudah dihidangkan, dan janganlah sholat ketika terdesak oleh dua rasa ingin buang air besar, buang air kecil. Nah, kentut disamakan dengan itu. Karena dia akan mengganggu konsentrasi dalam sholat. Jadi ya hukumnya makruh. Tidak membatalkan sholat, sholatnya sah, tapi makruh. Artinya apa? Lebih baik kalau ditinggalkan. Ya, lebih baik ditinggalkan. Lebih baik jangan menahan kentut ya ketika sedang sholat. Kecuali kalau misalnya kadang-kadang ada rasa ingin kentut yang kayak lewat aja gitu. Ya,
Ya, rasa ingin buang angin tapi lewat aja kayak ringan gitu tuh, ditahan sedikit dia hilang. Itu enggak apa-apa. Ya, tapi kalau dia harus istilahnya berkutat dengan rasa itu ya sampai selesai sholat, nah ini dimakruhkan. Ini dimakruhkan. Tapi Ustadz, saya Ya, lanjut sedikit bisa? terkait dengan ini ya. Iya, terkait dengan menahan ini kentut. Iya. Kadang-kadang, astagfirullah. Kadang-kadang itu terasa bergemuruh di perut, Ustadz. Ya Allah. Iya, kalau yang Iya. kalau hanya bergumul itu makruh itu. Itu Makruh, Ustadz ya. berat Karena ya, berat ya. ya apa ya? Pernah saya diajari, Ustadz, minta maaf. Saya pernah diajari sama salah seorang senior dokter. Katanya itu bisa kita sambil berdoa. Sambil berdoa, jadi pada saat misalnya kita rasa seperti begitu, kita mungkin tiba-tiba tersentak dalam hati kita untuk berdoa, ya Allah, jangan sampai salat saya batal misalnya. Nah itu pernah saya coba seperti itu, Ustadz. Saya enggak tahu apakah cara saya benar atau tidak, tapi rasanya itu kayak bergemuruh itu perut, Ustadz. Nah itu seperti bagaimana, Ustadz? Iya. Kalau sampai bergemuruh perutnya, saya kira ini tekanannya agak kuat ini. Ya, itu mengganggu kita. Tapi Ustadz, tapi setelah itu berhenti, Ustadz. Berhenti. Iya, berhenti. Ya, kalau berhenti enggak apa-apa. Kalau dia berhenti. Tapi kalau dia ada terus tekanannya ada terus, maka ini dimakruhkan. Tapi kalau dia memang berhenti, rasa itu berhenti, kita tahan sebentar kemudian berhenti, enggak apa-apa. Dilanjutkan sholatnya. Oh, iya. Jadi intinya adalah karena dia mengganggu kekhusyuan sholat itu. Kalau dia ditahan terus, maka sampai selesai sholat ini akan sangat mengganggu. Ya, kita sepanjang sholat akan bertahan dengan itu, maka ini yang dimakruhkan. Ya, tapi kalau dia ditahan sejenak kemudian langsung hilang, itu tidak mengapa. Ya, kita lanjutkan aja sholat kita. Baik. Yang kedua tadi adalah orang yang menangis. Bagaimana orang yang menangis dalam sholat? Menangis dalam sholat bahkan sesuatu keutamaan. Ya, dalam hadis dikatakan sahabat mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW apabila beliau melaksanakan sholat itu bergemuruh dada beliau karena tangisan, menahan tangisan seperti air yang mendidih dalam periuk. Kemudian dari para sahabat Nabi banyak sekali riwayat-riwayat tentang sahabat yang biasa menangis dalam sholatnya. Abu Bakar Siddiq di antara orang yang paling sering menangis dalam sholat. Ketika Nabi sakit keras, beliau menyuruh agar menyampaikan kepada Abu Bakar untuk menggantikan beliau sebagai imam di masjid. Tapi ketika itu didengar oleh Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah mengatakan, jangan ya Rasulullah, karena Abu Bakar itu orangnya sangat halus perasaannya. Kalau baca Quran sangat mudah tersentuh. Beliau suka menangis ketika baca Quran, khususnya dalam sholat. Nabi katakan tidak, muru Abu Bakrin falyusalli binas. Tetap perintahkan Abu Bakar dia yang menjadi pemimpin sholat. Berarti Nabi tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang mengganggu sholat. Bahkan menangis itu membantu menguatkan sholat. Makanya orang ketika mampu menangis dalam sholat itu semakin kuat kekhusyuannya. Ya, semakin kuat kekhusyuannya, ketenangan jiwanya, ya, kenikmatan sholatnya ketika dia menangis. Sebagian sahabat misalnya seperti sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, didengarkan orang beliau bangun sholat malam, ya, membaca firman Allah Subhanahu wa taala, waja'at sakratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Maka datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kalian selalu berusaha lari darinya. Nah, beliau menangis ketika baca ayat itu. Dalam riwayat dikatakan sampai beliau mengulang-ulang ayat itu sambil menangis. Demikian pula yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar misalnya, beliau ketika melewati firman Allah Subhanahu wa taala dalam salat malam beliau baca ya surat Al-Mutaffifin ya, tentang orang yang curang dalam perdagangan. Beliau membaca ayat Allah yang berbunyi, "Fakaifa ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun yaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin." Apakah mereka tidak mengira bahwasanya mereka akan dibangkitkan nanti, ya,
pada hari yang berat. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, hari ketika seluruh manusia berdiri menghadap Allah Rabbul Alamin. Maka beliau menangis dan mengulang-ulangi ayat yang dia baca sampai selesai sholat malamnya. Jadi ini banyak riwayat tentang menangis dalam sholat, bahkan merupakan keutamaan. Ya, menangis dalam sholat merupakan keutamaan. Jika orang pernah sampai merasakan menangis dalam sholatnya, saya kira dia akan merindukan itu. Karena itu juga tidak mudah gitu ya, tidak bisa dikarang-karang gitu ya, dia datang sendiri aja itu, kita terasa apa di hati, terasa tersentuh, kemudian menangis, itu kan sesuatu yang datang dengan sendirinya. Baik, kemudian yang ketiga, membunuh binatang yang berbahaya. Ini juga dibolehkan. Ya, Nabi membolehkan dalam sholat membunuh ular dan kalajengking. Ular dan kalajengking, karena ini bisa berbahaya. Ya, kita sementara sholat, kita biarkan, bisa kita dipagut misalnya dalam keadaan sujud yang kita tidak waspada, maka bisa dibunuh sementara sholat ini. Ya, itu boleh dibunuh sementara kita melaksanakan sholat. Tinggal satu lagi tadi, saya agak lupa urutnya. Mungkin bisa diingatkan. Yang sambil sholat membuka mushaf Quran begitu. Iya. Membuka mushaf Al-Quran. Ini ada riwayatnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, bahwasanya beliau pernah menyuruh pembantunya, ya seorang khadam laki-laki ya di rumah, pembantu di rumah beliau untuk menjadi imam. Ya, untuk menjadi imam dan dia membaca dari mushaf Al-Quran. Ya, imam sholat tarawih di rumah, sholat sunnah di rumah. Aisyah radhiyallahu anha sholat di belakang dan pembantu ini disuruh jadi imam untuk memimpin orang-orang di dalam rumah. Ya, anggota rumah beliau. Karena banyak yang tinggal bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha, tinggal Rasulullah SAW. Di situ Aisyah mengizinkan dia membaca dari mushaf. Jadi dia baca dari mushaf. Maka itu dianggap sebagai asar dari sahabat. Ya. Dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Baik, alhamdulillah jadi sudah terjawab semuanya ini 4 keadaan dalam sholat kita. Kalau misalnya aplikasi Al-Quran dalam HP mengganti mushaf tadi, apa dibolehkan? Boleh. Yang penting yang dibuka Qurannya. Jangan yang lainnya. Ya. Kalau Quran yang dibuka tidak masalah. Geser halaman boleh. Sama dengan mushaf. Iya, baik. Makasih banyak. Iya, Jazakallah. Baik, toh. Ya, masih ada Tabek dari rekan-rekan dosen dan tenaga kependidikan, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan? Hari ini kita sampai jam 3 ya Pak Ustadz? Iya. Oh iya, jadi waktu kita masih ada sekitar 25 menit. Iya. Sebelum Pak Ustadz mungkin mau melanjutkan ke materi selanjutnya Pak Ustadz ya? Boleh? Apa serah ke moderator saja? Apa mau pertanyaan atau mau lanjut materi? Iya, kalau masih ada yang mau bertanya mungkin, kalau tidak ada kita bisa lanjut sedikit Pak Ustadz. Insya Allah nanti kalau ini lanjut di pertemuan berikutnya, setidaknya ada yang disampaikan lagi Pak Ustadz, tambahan ilmu lagi yang kami dapatkan. Baik. Ya, tafadhol Ustadz. Iya, saya buka dulu. Baik, kita lanjutkan. Kita masuk pada pembahasan yang baru, yaitu sholatu as-safar. Sholat dalam keadaan musafir. Sholat dalam keadaan musafir. Safar adalah perjalanan jauh. Orang yang melakukan safar disebut dengan musafir. Ya, jadi perjalanannya namanya safar, orangnya namanya musafir. Jadi biasa disebut dengan sholatus safar, sholat dalam keadaan safar, biasa juga disebut dengan sholatul musafir, sholatnya orang yang
musafir. Ya, kata safar sendiri dalam bahasa Arab artinya menyingkap, membuka tutupan. Mengapa safar dikatakan safar? Dikatakan safar karena kata para ulama, perjalanan jauh dikatakan safar karena biasanya dalam perjalanan jauh itu sifat-sifat asli seseorang tersingkap semuanya. Sifat asli. Kalau kita jalan sama-sama, musafir sama-sama, apalagi zaman dulu ya, mungkin kalau zaman sekarang mungkin tidak terlalu terasa, kecuali kalau kita memang ada rombongan khusus. Kalau zaman dulu orang memang bermusafir itu ya rombongan-rombongan kecil. Nah mereka dulu pakai unta ya. Dalam keadaan musafir itu biasanya akan terlihat sifat asli seseorang, karakter aslinya. Yang pelit, yang suka membantu orang lain, ya, yang suka mendahulukan orang lain, yang egois. Itu memang kelihatan ketika kita safar sama-sama rombongan gitu. Ya. Sehingga perjalanan jauh itu orang Arab namakan safar. Karena dia keadaan yang menyingkapkan sifat asli seseorang, karakter asli seseorang. Baik. Sholatul musafir atau sholatul safar, Islam memberikan keringanan karena agama Islam adalah agama yang mudah. Allah Ta'ala berfirman, wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Dan Allah tidak menjadikan untuk kalian dalam agama satu kesempitan sedikit pun. Jadi tidak ada satu kesempitan pun dalam Islam. Ajaran-ajaran Islam itu semuanya adalah ajaran yang mudah. Di antara kemudahan itu adalah bahwa orang yang bermusafir diizinkan untuk mendapatkan beberapa keringanan. Di antaranya keringanan untuk mengqashar sholat. Ini terkait dengan sholat. Mengqashar sholat. Qashar itu adalah sholat yang 4 rakaat dipotong, diringkas menjadi 2 rakaat saja. Jadi sholat yang 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat saja. Satu. Yang kedua adalah menjamak. Dibolehkan untuk menjamak 2 sholat. Yaitu sholat duhur dan sholat asar. Ini bisa dijamak. Artinya dikerjakan berurutan langsung pada salah satu di antara waktu keduanya. Bisa kita laksanakan di waktu duhur misalnya. Kita jamak duhur dengan asar di waktu duhur. Atau kita laksanakan di waktu asar. Kita jamak duhur dan asar di waktu asar. Dalilnya dari firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza darabatum fil ardi falaysa 'alaikum junahun alla an taqsuru falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum ay yaftinakum alladziina kafaru. Baik, Allah berfirman yang artinya apabila kalian berperjalanan di muka bumi, melakukan perjalanan kalau dalam kaitan yang tadi ada perjalanan dagang misalnya. Idza darabatum fil ardi falaysa 'alaikum junahun, maka tidak ada dosa atas kalian anta qasuru minas salati, untuk mengqashar salat. In khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru, kalau kalian khawatir kalian diserang tiba-tiba oleh orang-orang kafir. Jadi asalnya sholat musafir itu hanya dibolehkan untuk mengqashar itu ya, mengqashar dibolehkan untuk orang yang berperjalanan di muka bumi, berperjalanan. Wa idza darabatum fil ardi, kalau kalian melakukan perjalanan di muka bumi, falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah, tidak ada dosa atas kalian untuk mengqashar salat kalian in khiftum ayyaftinakum alladziina kafaru, kalau kalian khawatir diganggu oleh orang-orang kafir. Jadi asalnya itu kebolehan mengqashar karena kekhawatiran diganggu oleh orang kafir di perjalanan.
Tapi kemudian hukum itu ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dalam sepanjang zaman, ditetapkan. Meskipun tidak dalam keadaan berperang melawan orang kafir, silahkan boleh dilakukan mengqashar sholat-sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat saja. Jadi ini penting bahwa sholat yang bisa dikosor hanyalah sholat yang 4 rakaat. Sholat yang 3 rakaat tidak bisa lagi dikosor. Ya, 3 rakaat ya udah 3 aja. Apalagi memang sudah 2, ya maka dia juga tidak bisa dikosor. Yang bisa dikosor adalah zuhur, asar, dan isya bisa dikosor. Yang bisa dijamak adalah zuhur dengan asar dan isya dengan maghrib dengan isya. Itu yang bisa dijamak. Jadi kita harus bedakan antara qasar dan jamak. Qasar adalah meringkas, ya, yang 4 menjadi 2. Jamak adalah menggabung zuhur dengan asar ataukah maghrib dengan isya. Baik. Itu terkait dengan qasar, ya, mengqashar salat. Bagaimana dengan jarak safar? Nah, ini yang banyak dibicarakan. Jarak yang dengannya kemudian kita bisa dikatakan sebagai seorang musafir jika kita melakukan perjalanan sejauh jarak tersebut. Yang paling kuat dalam masalah jarak safar ini, ya, karena ini kan ada beberapa riwayat. Bahkan Ibnu Munzir sampai menghitung perbedaan pendapat dalam masalah ini sampai mencapai 20 perkataan ulama. 20 pendapat. Ya, tentang sholat qasar bagi musafir. Jaraknya berapa? Jarak berapa orang sudah boleh mengqashar? Itu sampai 20 pendapat ada di situ. Ya, banyak sekali perbedaan pendapat tentang berapa jarak yang ditempuh, lalu kemudian sholat bisa diqashar. Baik. Ada hadis, ya, yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar sebagai hadis yang paling sahih dalam masalah ini, yang dimana Anas bin Malik pernah ditanya tentang mengqashar sholat. Maka beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja masirata 3 amyalin aw farasikh yusalli fi rak'atain. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini cerita dari Anas bin Malik, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau melakukan perjalanan 3 amyalin, 3 mil. Yang mil itu berapa? Kilometer 1,6 ya, atau 1,7 ya kalau tidak salah. 1 mil itu 3 mil. Apabila melakukan perjalanan sejauh 3 mil atau 3 farsah, beliau sudah mulai mengqashar sholatnya. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini adalah hadis yang paling sahih, ya, dalam masalah masafatul qasr ini, jarak yang orang bisa mengqashar sholatnya, ya. Ini hadis yang paling sahih menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar. Hanya saja hadis ini, ya, perlu kita pahami hadis ini bahwa perjalanan 3 mil itu bukan dari tempat asal ke tujuan. Nah, ini yang perlu dipahami. Bukan dari tempat asal ke tujuan. Di tujuannya itu jauh. Misalnya Nabi mau ke Mekah misalnya. Dari Medina mau ke Mekah itu 450 km. 450 km. Nah,
beliau sudah mulai mengqasar setelah meninggalkan Madinah sejauh 3 mil. Nah, itu maksudnya. Nah, yang harus dipahami. Jadi bukan 3 mil itu bukan tujuan. 3 mil bukan tujuan perjalanan. Tapi jarak yang ditempuh yang sudah mulai mengqasar dan tujuannya jauh daripada itu. Ya, lebih jauh daripada jarak tersebut. Nah, sehingga kalau kemudian dipahami bahwasanya kalau kita berjalan 3 mil, ya, sekitar 1 mil kan 1,6 1,7 km ya, kurang lebih. Kalau 3 mil ya sekitar 5 kiloan lebih saja. Sekitar 5-6 kilo Pak Ustadz ya. 5-6 kilo. Ya. Itu bukan tujuan. Ya, itu hanya jarak yang ditempuh yang sudah boleh mengqasar ketika kita sudah mulai melakukan perjalanan. Nah, ini yang perlu kita pahami dari hadis ini, karena sebagian orang mendasarkan ya apa yang mereka lakukan dengan hadis ini untuk kemudian bahwa kalau sudah 3 mil kita sudah bisa mengqasar. 3 mil sekarang masih dalam kota itu. Ya, ke kota Makassar saja ini dari ujung ke ujung tahu berapa kilo jauhnya itu. Ya. Dari Pantai Losari ke bandara itu ya mungkin hampir 20 kilo barangkali ya. Itu masih dalam kota. Jadi ini hadis yang paling kuat dalam masalah ini, hanya saja memahaminya itu bukan memahami bahwa 3 mil itu adalah tujuan. Tapi 3 mil itu adalah mulai mengqasar setelah meninggalkan kampung halaman dalam perjalanan jauh. Baik. Jadi tadi kita katakan ada 20 pendapat ulama tentang jarak safar, ya. 20 pendapat ulama tentang jarak safar. Jumhur ulama, kebanyakan ulama itu menghitung jarak safar itu adalah 16 farsah. Ini 16 farsah itu ukuran jarak di masa lalu. Ya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmin wa lailah illa wa ma'aha du mahram atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bermusafir dalam jarak perjalanan ya 1 hari 1 malam kecuali bersama dengan mahramnya. Jadi perempuan dilarang bermusafir kecuali dengan mahramnya. Untuk jarak berapa? Minimal perjalanan 1 hari 1 malam. Apalagi kalau lebih. Nah, dari hadis itu, ini hadis kan tidak menunjukkan jarak, Dia menunjukkan waktu, bukan menunjukkan jarak. Tapi ulama kemudian menghitung di zaman Nabi itu jarak yang bisa ditempuh dalam perjalanan sehari semalam itu berapa? Ya, itu yang mereka hitung. Karena Nabi mengatakan sudah disebut sebagai musafir kan? Tidak halal seorang perempuan beriman kepada Allah dan hari akhir bermusafir. Jadi Nabi sudah namakan musafir itu untuk perjalanan 1 hari 1 malam. Nabi namakan sebagai musafir. Nah, itu ulama dulu mengukur di zaman Nabi orang berperjalanan pakai unta dalam sehari semalam itu berapa jarak bisa ditempuh. Nah, disitulah kemudian muncul tadi sampai 16 farsah itu. Ya, 16 farsah. Itu jarak yang bisa ditempuh dalam sehari semalam. Nah, ketika dikonversikan ke dalam kilometer, maka dia sekitar kurang lebih 89 kilometer. Ya. Ini pendapat kebanyakan ulama. Jadi kebanyakan ulama memandang bahwasanya jarak yang sudah bisa kita melakukan qasar itu apabila sudah mencapai jarak 16 farsah atau 89 kilometer perjalanan, itu sudah bisa dianggap sebagai
jarak safar. Pendapat yang lain yang juga kuat, ini kan tidak ada 20 pendapat dalam masalah ini. Kita sebutkan pendapat-pendapat yang kuat saja. Di antara pendapat yang juga kuat dan dipegang oleh sebagian ulama mufti pada hari ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa tidak ada jarak tertentu, tidak ada jarak tertentu yang dikatakan sebagai jarak musafir. Tapi dikembalikan kepada pandangan umum di tengah-tengah masyarakat. Karena bisa berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Mungkin di satu tempat yang mungkin tidak ada kendaraan, ya, orang harus berjalan kaki, ya, mereka kembali kepada pandangan umum masyarakat di tempat itu. Jarak yang mana yang mereka anggap sebagai safar, sebagai musafir. Itu yang kemudian dijadikan sebagai patokan. Ini pendapat yang juga kuatnya pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Dikembalikan kepada urf pandangan umum masyarakat di tempat tersebut. Ya, karena boleh jadi ada satu kampung yang tidak masuk kendaraan sama sekali, orang hanya bisa jalan kaki atau naik kuda misalnya, mungkin 10 km itu udah jauh sekali, mungkin 10 km. Ya, itu sudah jauh sekali. Boleh jadi. Ya, yang harus naik gunung, turun gunung, menyeberang sungai. Ya, mungkin kalau dihitung jaraknya tidak sampai 10 km. Tapi medannya begitu berat, orang kampung mengatakan kita kalau ke kampung sebelah sudah musafir kita. Nah, ini beberapa pendapat tentang jarak, ya, tentang jarak. Yang pendapat yang menonjol yang mengatakan 3 mil, kemudian mayoritas ulama yang mengatakan 16 farsah atau 89 kilometer, atau pendapat yang lain yang mengatakan dikembalikan kepada urf. Urf artinya apa? Pandangan umum satu masyarakat. Pandangan secara umum. Kalau jarak itu dianggap musafir, ya maka didukung sebagai musafir. Kalau jaraknya tidak dianggap sebagai jarak musafir menurut urfnya, maka tidak dianggap sebagai jarak musafir. Tentu dari ketiga pendapat ini yang paling mudah, itulah pendapat jumhur yang paling mudah, yang menetapkan jarak. Karena kalau kita bertanya kepada urf, kita kadang-kadang urf kita sendiri satu kota bisa beda pendapat kita. Ya. Kalau kita bertanya kepada sesama penduduk kota Makassar, misalnya menurut Anda kalau ke Pangkep itu sudah musafir atau belum misalnya. Nah, mungkin orang bisa saja beda-beda. Ada urf yang kadang-kadang tidak jelas. Karena itu memang yang paling mudah bagi umat kalau memakai patokan yang tadi dipatok oleh pendapat mayoritas ulama, yaitu 16 farsah. Ya, yang kalau dikonversikan dia kurang lebih setara dengan 89 km. Itulah dia jarak yang kita jika berperjalanan dengan jarak sejauh itu, maka kita dikatakan musafir, bisa mengqashar sholat dan bisa menjamak sholat kita. Barangkali tinggal sedikit waktu ya. Mungkin saya cukupkan dulu untuk materinya. Ya Pak Ustadz, insya Allah nanti disambung bulan depan insya Allah Pak Ustadz ya, dari tentang sholat dalam keadaan safar. Ya, jadi mungkin boleh sedikit saya rangkum untuk taklim kita hari ini. Jadi yang pertama itu tentang perkara-perkara yang membatalkan sholat. Itu ada yang pertama, makan dan minum dengan sengaja, kemudian berbicara dengan sengaja, kemudian bergerak yang banyak yang selain dari gerakan sholat, dan tertawa. Itu tadi ada 4 yang secara jelas membatalkan sholat. Kemudian sedangkan seperti keadaan misalnya kita ingin mempertimbangkan kemaslahatan dalam sholat, kenyamanan, itu kita bisa melakukan gerakan-gerakan yang setidaknya bisa membuat sholat kita menjadi kondusif kembali insya Allah. Ya mungkin itu dari perkara-perkara yang membatalkan sholat.
dan kemudian dilanjutkan dengan tadi sholat dalam keadaan safar. Ada beberapa pendapat, ada sekitar 20 pendapat, di mana safar sendiri adalah merupakan keringanan yang diberikan oleh Allah dengan mengkasar sholat yang jumlahnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat, kemudian menjamak sholat misalnya dalam 2 waktu menjadi 1 waktu seperti zuhur ke asar atau sebaliknya maghrib dan isya ataupun sebaliknya. Nah, dari 20 pendapat tentang jarak safar itu yang pertama 3 mil atau 3 farsah ya Pak Ustadz ya, farsah, 3 farsah, kemudian farsah ya. Farsa, kemudian yang kedua 16 farsa, dan ini adalah yang mayoritas di ulama menyetujui tentang 16 farsa itu ada sekitar 89 km, dan yang ketiga itu sebenarnya tidak ada jarak yang tertentu, tergantung pandangan umum masyarakat di tempat tersebut, apakah menganggap itu suatu tindakan suatu sudah termasuk dalam musafir atau tidak. Mungkin itu saja yang Afwan Ustadz, masih ada yang mau bertanya satu Ustadz, apa dipersilakan? Ya, Pak Fadel, Dr. Srijul, ya. Ya, alhamdulillah, syukran sebelumnya. Tapi Ustadz ini saja kita melihat kondisi sekarang itu mudah sekali jika kita singgah, seperti tadi Ustadz dari Makassar ke Parepare misalnya saya, itu sepanjang jalan kita bisa dapatkan masjid dengan kenyamanannya, tidak ada masalah kita berhenti untuk sholat duhur kemudian asar lagi misalnya, itu bagaimana Ustadz? Bagaimana? Sedikit? Maksudnya kondisi sekarang itu tidak menyulitkan kita untuk tidak menjamak atau mengkasar sholat itu, karena transportasi lancar, fasilitas di masjid juga banyak di masjid di sepanjang jalan. Ya. Itu bagaimana Ustadz? Ya. Tetap berlaku keringanan, ya. Ada yang namanya sebab hukum, ada yang namanya satu hukum. Tentang kebolehan mengqashar serta menjamak ini, sebab hukumnya adalah safar. Nah, itu sebab hukumnya. Ya, jadi kaidahnya kalau ada sebab hukum, ada hukumnya gitu ya. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi haitsu darat. Jadi hukum itu ada bersama dengan sebab hukumnya. Dimanapun sebab hukum ada, maka hukumnya ada. Jadi hukum bolehnya mengqashar dan menjamak salat ini, sebab hukumnya adalah safar. Jadi kapan kita safar, silakan kita boleh mengqashar, boleh menjamak. Adapun hikmahnya karena kesulitan. Kesulitan itu adalah hikmah. Nah, karena dia hanya merupakan hikmah, maka apakah dia hikmah itu ada ataukah hikmah itu tidak ada, itu tidak akan merubah hukum. Jadi hikmah tidak merubah hukum. Yang merubah hukum adalah sebabnya. Kalau sebab hukum ada, maka hukum otomatis ada. Tapi kalau sebab hukumnya tidak ada, maka hukumnya juga menjadi tidak ada. Meskipun secara umum namanya kesulitan perjalanan itu ya bagaimanapun mudahnya, tetap aja saya kira akan ada rasa-rasa sulit dalam perjalanan jauh. Ya. Kadang-kadang ada yang suka mabuk darat misalnya, ya. Atau bahkan naik pesawat pun yang suka mabuk udara, ya. Begitu nyamannya justru terasa tidak nyaman. Ada orang yang kalau mau naik pesawat stresnya luar biasa. Padahal itu sangat nyaman. Ada juga yang kalau mau naik mobil stresnya luar biasa. Padahal kendaraan itu sangat nyaman. Jadi tetap saja hikmah itu nampaknya akan selalu ada. Wallahu ta'ala. Iya, syukran Ustaz. Afwan. Allah. Terima kasih banyak Ustadz. Mungkin Ustadz boleh menutup karena mungkin Ustadz ada keperluan lain. Ya, Pak Fadil Ustadz untuk menutup kajian kita pada hari ini supaya lebih barokah. Ya. Baik. Baiklah Bapak Ibu sekalian, Fakultas Akademika, Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia, peserta Ta'lim Fikih Ibadah siang hari ini. Kita cukupkan sampai di sini taklim kita dengan senantiasa kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar pengajian kita ini diterima oleh Allah, dijadikan sebagai ibadah di sisinya, dan semoga kita semua baik yang berbicara maupun yang mendengarkan mendapatkan pahala yang dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan berupa surga dan segala kenikmatan yang akan kita rasakan di akhirat kelak insyaallah.
Baiklah, kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.